Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurmalasari, NPM 231020059, Prodi Hukum Tata Negara, kelas A semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mengulas kembali materi kelompok 6, yaitu tentang zihar, ila, dan li'an. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Herpin Yogi Pradikta, SHI, MHI, yang telah memberikan tugas kepada kami. Selanjutnya yaitu adalah latar belakang. Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami istri, supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawadah, warohmah. Bila ada di antara suami istri berbuat di luar hak dan kewajibannya, maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut. Selanjutnya itu ada pembahasan yang dimana putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Bentuk-bentuk putusnya perkawinan dibagi menurut segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan, yaitu yang pertama karena kematian, yang kedua kehendak suami atau talak, yang ketiga kehendak istri atau khulu, yang keempat atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasak. Keadaan ini ada dalam 3 bentuk, yakni zihar, ila, dan li'an. Yang pertama yaitu ada zihar. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang secara arti kata berarti punggung. Penggunaan kata punggung dan bukan anggota badan yang lain, melainkan hanya karena kata tersebut digunakan untuk suatu yang dikehendaki atau diracak. Suami menyamakan istrinya dengan mahramnya. Hukum zihar berdasarkan kesepakatan para ulama adalah haram. Yang kedua yaitu ila, berasal dari bahasa Arab yang secara arti kata berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah atau sumpah. Ila ialah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya. Menurut Ali dalam bukunya Nizam Al-Isra fi Al-Islam yang diterjemahkan oleh Nur Kozin dengan judul Fikih Keluarga, menyebutkan bahwa ila adalah sumpahnya seorang laki-laki untuk tidak menyentuh istrinya secara mutlak atau lebih dari 4 bulan dengan maksud untuk menyakiti istri. Yang ketiga yaitu pengertian li'an. Li'an berasal dari bahasa Arab la'ana, bentuk masdar dari susunan fi'il kata kerja yang berarti jauh, dan laknat atau kutukan. Secara terminologi, li'an merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan 5 kali sumpah, dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta. Selanjutnya yaitu ada beberapa isyarat dari Al-Quran dan hadis. Nabi dapat disimpulkan adanya larangan itu, yakni yang pertama, ilah itu semacam sumpah menggunakan nama Allah. Seandainya dia melakukan apa yang disumpahkan itu, dia menanggung resiko yang berat dalam bentuk tuntutan Allah membayar kafaroh. Hal ini dinyatakan Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 89. Yang kedua, isyarat dari hadis Nabi adalah sepotong hadis yang populer. Artinya, tidak boleh ada kerusakan dan tidak boleh membuat kerusakan. Bersumpah untuk tidak menggauli istri itu merusak kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, dan secara langsung merusak istri karena menghilangkan kesempatan memenuhi tuntutan syahwatnya secara sah. Selanjutnya yaitu ada rukun li'an adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami tidak akan jatuh li'an apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan atau bukan suaminya. Yang kedua yaitu istri tidak akan jatuh li'an apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya. Yang ketiga, sikat atau lafaz li'an yaitu lafaz yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya. Yang ketiga itu ada kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah. Ada pula syarat li'an adalah sebagai berikut, yang dimana syarat wajib li'an ada 3. Yang pertama, adanya ikatan perkawinan meskipun belum bercampur. Yang kedua, hukum nikahnya sah. Yang ketiga, suami dan istri memiliki kelayakan atau kecakapan untuk bersaksi, yaitu mereka berdua merdeka, berakal, balik, muslim, bisa berbicara dan tidak dibatasi dalam menuduh. Ada pula syarat pelaksanaannya, yaitu yang pertama, di hadapan hakim atau wakilnya. Yang kedua, dilakukan setelah diperintahkan hakim. Yang ketiga, mengucapkan 5 lafaz li'an. Yang keempat, masing-masing keduanya mengucapkan lafal-lafal itu seperti saling melaknat sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kelima, lafal-lafal li'an diucapkan secara berurutan. Suami juga harus memulai sumpah dan setelahnya istri yang mengucapkannya.
Selanjutnya yaitu ada akibat li'an adalah terjadinya perceraian antara suami istri, keadaan hukum diperbolehkannya. Hukum sebagai berikut. Yang pertama, suami yang mengucapkan li'an bebas dari ancaman khat ghazab dalam arti tuduhan yang dilemparkan itu dinyatakan benar. Yang kedua, perzinahan yang dituduhkan suami berarti betul terjadi atau ternyata hukum istri telah berzina. Yang ketiga, hubungan nasab antara suami yang meli'an dengan anak yang dikandung istrinya itu terputus dan untuk selanjutnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Yang keempat, istri yang dili'an bebas dari ancaman had zina. Dengan begitu, secara hukum dia tidak betul berbuat zina. Yang kelima, perkawinan di antara keduanya putus untuk selamanya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi dari Sahih bin Sa'ad yang berbunyi, telah berlaku sunnah tentang suami istri yang saling meli'an bahwa keduanya tidak boleh bertemu untuk selamanya. Baik, untuk kesimpulannya yang dimana zihar, yang pertama karakter. Zihar seringkali digambarkan sebagai individu yang kompleks, terjebak antara tradisi dan modernitas. Dia mungkin memiliki pandangan yang kuat mengenai peran gender dan norma-norma masyarakat. Yang kedua, konflik internal. Dia menghadapi dilema moral, terutama ketika berhadapan dengan harapan masyarakat dan keinginannya sendiri. Ia menciptakan ketegangan dalam realisasinya dengan orang-orang sekitarnya. Yang ketiga, perkembangan. Seiring cerita berkembang, zihar berusaha mencari jati dirinya dan mungkin melainkan refleksi mendalam tentang makna dari tanggung jawab dan kebebasan. Selanjutnya yaitu ada Ila. Yang pertama, karakter. Ila bisa dianggap sebagai sosok yang lebih berani dan progresif. Dia mungkin mewakili suara perempuan yang berjuang untuk hak dan kebebasannya dalam konteks yang patriarkis. Yang kedua, yaitu pendidikan dan kemandirian. Ila kemungkinan memiliki latar belakang pendidikan yang baik yang memberinya keberanian untuk menantang norma-norma yang ada. Dia berusaha mengubah pandangan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, hubungan dengan zihar. Hubungan Ila dengan zihar bisa menjadi refleksi dari ketegangan antara tradisi dan inovasi. Ila mungkin berperan sebagai pendorong bagi zihar untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Selanjutnya yaitu li'an. Yang pertama, karakter. Li'an mungkin berfungsi sebagai mediator antara zihar dan Ila. Dia bisa dianggap sebagai karakter yang realistis, yang memahami kedua perspektif dan mencoba menjembatani perbedaan. Yang kedua, peran sosial. Li'an mungkin berperan sebagai jembatan antara generasi atau sebagai simbol dari keseimbangan antara nilai-nilai lama dan baru. Dia bisa memiliki pandangan yang lebih pragmatis tentang hubungan dan tanggung jawab. Yang ketiga, pengaruh emosional. Hubungannya dengan zihar dan Ila dapat memperlihatkan bagaimana emosi dan empati memainkan peran penting dalam memahami sudut pandang orang lain. Baik, itu saja penjelasan tentang materi yang ke-6, yaitu tentang zihar, Ila, dan li'an. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.